Saya jadi jalan-jalan ke Eropa itu gratis, dibayari negara, ya. Kalau kalau saya sukanya gitu, Nak, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan kita. Ya, saya senangnya traveling, saya mau jalan-jalan gimana caranya nih. Saya bikin paper, Nak, e-commerce. Saya kan sarjana komputer. Saya bikin paper tentang e-commerce, diterima, terus alhamdulillah dibiayai negara, bisa saya keliling Eropa. Nah, itu cara kita memanfaatkan apa yang ada di kepala kita. Saya pikir kalian juga bisa, ya. Ini hal sederhana saya bikin waktu itu tentang VAT e-commerce, ya. VAT e-commerce, dan diterima sama kalian. Kadang-kadang presentasi itu grogi. Saya grogi waktu itu presentasi di Budapest, di depan tuh ahli ekonomi di dunia beberapa negara. Astagfirullahaladzim, saya langsung grogi. Mana bahasa Inggris saya keteteran, ya. Segitu-gitunya saya bilang sama teman saya, kan join riset, ya. Saya orangnya pede, Nak, ya. Bahasa Inggris nggak banget. Saya join riset sama teman yang bahasa Inggrisnya jago. Saya bilang gini, Bu, nanti kalau pertanyaan Ibu yang jawab, ya. Ini presentasi Mas, saya belajar di Indonesia presentasi pakai bahasa Inggris. Dan berhasil. Jadi bagaimana kita memaksimalkan keadaan kita dan mencari kawan yang bisa menutup kekurangan kita join. Ya, cara saya gitu, Nak. Waktu saya belajar pajak itu kan harus kuat di pengetahuan hukum. Wah, saya pepetin itu teman-teman yang ahli hukum. Ya, saya ajak hangout ini. Jadi kalau saya pergaulan pun saya pakai untuk optimalisasi diri kita. Boleh, dia juga simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, belajar bareng itu menguntungkan. Ya, saya sama teman S1 saya sampai sekarang masih suka WA-an. Dulu hangout, suka bareng hangout, ya, keluar ketemuan, padahal udah jadi mama, ya, hahaha gitu, kayak kalian gitu, ya, ketemu ngomong macam-macam ngalor ngidul. Enak, kita belajar bareng sampai sukses bareng. Ada yang di OJK, ada yang di bank, ada yang manajer bank, ada yang karena enak, karena kita belajar bareng, anytime kita sukses, kita ketemuan bareng di suatu tempat, asik, ya. Seperti itu, ya. Oke. Materi kita hari ini tentang e-commerce, ya. Kondisi pandemik seperti ini, kita ini pandemik itu jangan lagi kalimat tadi, maaf saya keluar kata sulit. Sebenarnya bukan sulit, istilah yang harus kita pakai adalah sebuah tantangan, ya, tantangan hidup ini, Nak. Bukan kalian aja yang bete, saya juga bete, apalagi saya ekstrovert. Saya tuh ekstrovert, tipikal orang yang nggak bisa diem. Suruh diam selama berbulan-bulan di dalam kamar. PJJ-an sama kalian karena saya nggak punya ruang khusus untuk mengajar secara PJJ, saya pakai kamar saya karena ini adalah ruangan yang paling nyaman buat saya. Saya pilih ruangan untuk paling nyaman untuk saya beraktivitas dengan kalian karena saat saya pertama semester kemarin tuh bukan hal yang mudah buat saya, ya. Saat mengajar PJJ seperti ini, yang saya lihat hanya laptop, ya. Saya langsung sebelum mengajar itu saya membayangkan kalian ada di dalam kelas, kalian berlarian, kalian itu berebutan kursi bangku duduk, ya. Kadang-kadang saya itu sengaja kan pakai wajah agak jutek gitu di kelas. Saya lihatin anak-anak rebutan rebutan bangku. Yang senang-senang di belakang terakhir udah selesai. Oke, baris belakang pindah ke depan. Suka dalam itu waktu itu anak-anak saya sebenarnya saya menahan ketawa saya. Enak lu ya, gue kerjain. Kapan lagi ngerjain orang? Mumpung lagi jadi dosen gitu kan. Suruh pindah ke depan. Yuk, ayo pindah ke depan. Saya suruh pindah ke depan. Itu sebenarnya sesuatu situasi yang saya bangun untuk membuat saya sebenarnya nyaman gitu. Asik juga nih anak-anak gitu kan. Udah gitu kalau anak stan kalau berisik kita langsung ya kuis, nah diem deh. Sih gitu ya. Ngerjain anak orang, biarin aja suruh siapa kuliah di stan gitu kan. Enggak sih, enggak. Maksud saya buat kalian juga. Nah itu ya, itu suasana kita bangun kalau kuliah, misal PJJ BT, coba ibu bayangkan dulu sebelum kuliah, bayangkan suasana yang kalian suka di mana, terus kalian bisa menangkap materi dengan baik. Ya, kadang-kadang saya pernah di semester kemarin, minggu kemarin lah, anak 5-11, Ibu besok pertemuan 7.30 ada pertemuan.
langsung saya bikin materi itu kemarin tuh jam 8 malam sampai jam 12 malam. Setengah 8 udah ngantuk banget itu. Tidur jam 2 nak, saya setengah 8 udah ngajar kalian. Begitu ngelihat kalian langsung saya bersemangat sampai siang. Karena langsung saya menginternalisasi suasana itu, merubah sesuatu yang lagi bete tanda kutip, saya masuk ke hal-hal yang saya sukai dari kalian. Saya kan suka melihat anak banyak gini. Sebenarnya saya pengen punya anak banyak, suami saya nggak mau. Ya udahlah, saya jadi dosen, anak orang saya anggap anak sendiri. Kan enak, asik. Ya. Jadi kita bisa membangun sebuah suasana belajar yang membuat kalian nyaman. Ya, nyaman. Enaknya kalau belajar nyaman, kita nggak tertekan. Ya, jangan sampai, maaf ya, itu salah temanmu yang kemarin saya cuti, itu udah berapa kali mau bunuh diri. Ya saya sampai kaget, ih ngapain sih masih muda, cantik, mau bunuh diri. Hidup itu banyak yang bisa kita nikmati. Nah, sumpah deh. Nanti kalian ketemu suami, ketemu istri, ketemu suami, banyak yang kita bisa sharing kebahagiaan bersama. Ya, jangan mengukur dari angka rupiah saja. Ada kebahagiaan bisa kita ciptakan dengan orang lain. Jadi jangan berpikir, aduh sumpah gue bunuh diri, emang enak mati, nggak enak nah mati, kita nggak tahu suasana setelah kematian seperti apa. Sekarang suasana kita walaupun pandemik kita bikin nikmat, ya, bikin bahagia diri kita, ya, jangan stres lah ya. Ibu saya stres, ujiannya susah banget. Iya, apa yang susah nggak ada, tulis aja jawab. Pakai bahasa Indonesia. UTS tahun 2016 bahasa Inggris nak. Yang keluar saya bilang dosen, lu gila lo bikin soal pakai bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia. Pak Ragil tuh bagus soalnya, luar biasa, saya suka soalnya ya, keren. Oke, nanti kalau ada yang saya kecepatan ngomong nak ke saya ya, Bu saya kurang paham, silakan kalian belajar langsung ke saya boleh, japri boleh ya, materi kuliah apapun kalian hubungi dosennya, Bu, saya tidak paham begini-begini. Datang, nak. Waktu itu ada mahasiswa datang ke kubikel saya khusus, waktu itu saya ngajar KUP. Ibu, saya tidak paham sekali. Ya Allah, nak. Dalam hati saya, kan kalau di luar ngajar kadang-kadang saya harus nulis dan saya ya udah saya layani dia. Saya gimana, udah ngerti belum? Iya, Bu, makasih. Kan enak nah kalau buka jalur komunikasi itu anak berani loh sampai datang ke saya, padahal saya nggak menawarkan diri waktu itu ya, datang ke kubikel saya kira ada apa, ibu saya nggak ngerti, ya udah saya jelasin privat ya jadinya ya, tapi ya kalau bisa Bu ibu ngomongnya kecepatan, ngomong biar saya bisa pelanin. Bu suaranya kepelanan, ngomongnya baru dievaluasi, jangan ditulis dievaluasi. Bu Heni kalau ngajar pelan, di kelas ngomong, Bu Heni ngomongnya terlalu pelan, saya nggak dengar. Kan saya volume bisa saya keraskan, atau saya minta mic yang bagus. Ya, kalau udah dievaluasi, ya jangan, rugi kalian. Ya, biar saya, Yun menegur saya di perjalanan semester itu bagus, supaya saya langsung mengganti pola saya. Saya nggak ada main sentimen sama mahasiswa, enggak. Ini anak saya gini jelek-jelekin, enggak nak. Awas ya saya tekan ini nilai, enggak seperti itu saya. Ya, karena konsep berpikir saya kalau kalian bahagia, sukses itu adalah kebahagiaan saya. Itu adalah tabungan intangible aset saya. Ya, aset yang tidak saya istilahkan intangible aset. Ya, tabungan yang tidak bisa dirupiahkan. Ya, tapi itu sebuah kepuasan. Oke. Jadi semua tantangan pandemi kita harus berpikir bagaimana beradaptasi. Sama nih yang mau kita bicarakan tentang e-commerce itu penjual yang mencari cara, orang menjual itu berproses itu kan sama ya, sebuah proses apapun, government, pemerintah atau swasta, ujung-ujungnya punya tujuan. Biasanya kalau swasta itu tujuannya untuk laba. Ada kondisi spesifik yang menghadang proses bisnisnya dia akan cari cara untuk tetap eksis. Itu sebuah tantangan. Ya, kita bisa beradaptasi. Kalian nggak bisa masuk ke stand secara fisik, kita pakai PJJ. Bu nggak nyaman lihat laptop, nggak apa-apa nak, kita bayangkan kita ada di kelas. Sama penjual ini bingung, ini PSBB, ada visi
toko kosong karena nggak ada orang datang, ya kan? Barang kan harus terjual. Dia berpikir gimana caranya. Dia kelola menjadi sebuah penjualan secara online. Ini sebenarnya udah lama, udah lama orang ini cuma sekarang boomnya ini karena gara-gara ada virus pandemik seluruh dunia boom ini e-commerce ya. Dulu saya mulai mainan e-commerce di 2001-an ya, 2001, 2009 saya pernah tergila-gila belanja online. Saya konsumen yang waktu itu tertarget ya, punya duit, senang belanja macam-macam, lagi norak-noraknya gitu ya, maunya belanja luar negeri, terus bisa pencet-pencet datang-datang barang gitu kan, keren tuh datang barang, beli cincin aja saya ke Hong Kong, beli ini ke UK, beli ini yang ada jebol duit gue. Ya, tapi it's okay, itu kan duit saya tertarget oleh penjual. Jadi penjual berpikir gimana caranya barang saya terjual di konsumen yang jaraknya jauh dan dia memahami produknya dia sehingga dia tertarik dengan konsumen itu tertarik dengan dagangannya. Bagaimana supaya loyal? Entah itu produknya dikemas dengan baik, entah itu harganya dibikin murah, entah itu dikasih fitur gratis ongkir, atau gratis biaya transfer, atau misalkan boleh COD, tanpa biaya COD, misalkan itu kan sebuah fitur dari penjualan sehingga orang balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ya. Nah, seperti itu e-commerce ya. Sebenarnya e-commerce itu ya komponen seperti ini ya. Ada barang yang dijual nanti terus dibayar sama mitra e-commerce-nya melalui bank payment atau payment solution. Terus ada informasi pemesanan barang, keluar barang dikirim ke customer. Ya, customer itu kalau suka dia akan balik lagi. Nah, ini sebenarnya e-commerce ya. E-commerce seperti itu intinya. Nah, ini saya ambil contoh jurnal analis perancangan e-commerce sistem penjualan produk hasil olahan kopi Niwayan ya. Banyak sih sebenarnya jurnal-jurnal e-commerce, saya cari yang simple aja, yang sederhana supaya mengantarkan kalian karena paper saya pakai bahasa Inggris, males lagi saya merubah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini saya ambil aja beberapa saya ambil dari paper saya tadi di slide ini. Nah, ini e-commerce ini katanya salah satu pengertiannya adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen melalui sistem elektronik. Sistem elektronik itu seperti internet, www atau jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik. Dana elektronik kan sekarang banyak ya. Dulu nih saya kalau ngajar gini susah banget zaman-zaman tahun 2000-an. Sekarang mah semua orang tahu namanya ShopeePay, GoPay, apalah PP-an link dan sebagainya, ya. Bisa juga transfer, ya, bisa juga pakai PayPal, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis, ya. Kemudian komponennya apa? Komponen dari e-commerce itu satu konsumen. Tentunya tadi yang saya cerita, Ibu termasuk orang yang pernah jadi target e-commerce. Ya. Mengenai para pengguna internet yang dijadikan sebagai target pasar. Kenapa pengguna internet? Karena kan barang ini dijual itu menggunakan media internet. Jadi siapa aja yang pakai internet? Berapa jumlahnya? Ya, potensi pasarnya seperti apa? Ya, kita tawarkan barang yang produk yang seperti apa, jasa apa, atau informasi apa yang bisa pengunjung itu mendatangi e-commerce kita, situs kita, ya situs penjualan kita, bukan kita si WP tersebut, ya. Di kemarin saya lihat browsing di internet nih di Bisnis Tempo ya, katanya si Agung Bayu ini orangnya BI ya, Principal Economic Payment System Policy Department. Itu dari tahun ini sama tahun kemarin aja perbandingannya itu ada kenaikan 140 juta loh. Ya, 140 juta dari pengguna mobile customer 338,2 juta. Pengguna internet 175 juta. Pengguna aktif media sosial 160 juta. Ya, ini perbandingan dibanding dengan tahun lalu aja. Ya, kalau yang ini riset saya tahun 2015 ya.
model pembayaran salah satunya ini. Nah, you bayangkan, misalkan mobil dari kata mobile customer mencapai 338,2 juta. Amazing kan? Ini adalah target konsumen. Coba bayangkan, misalkan ini sebuah handphone yang terjual. Kan bukan cuma handphone ya, bisa juga bentuknya laptop atau tablet ya. Anggaplah handphone 200 juta terjual. Produsen handphone net untung 10.000 aja atau 1 juta. Jangan 1 juta, 100.000 aja dari handphone yang diproduksi. 200 juta dikali 100.000 berapa, Nak? Berapa rupiah tuh? Misalkan 200 dari 100.000 itu ada 100 produsen jenis handphone, kan sekarang banyak banget handphone ya. Misalnya ada 100, berarti ada untung 1.000 per dikali 200 juta. Berapa? 2 miliar masing-masing produsen handphone untung. Net. Misalkan seperti itu. Kan itu yang kita pikirkan sebagai mindset-nya teman-teman kalian kan semula diprediksi untuk jadi fiskus ya, pegawai pajak, entah pajak pusat maupun pajak daerah nanti. Nah, nanti kan itu yang dipikir. Berapa potensi penghasilan kena pajak di situ dari produsen handphone. Pengguna internet 175,4 juta, amazing, cuma dikali aja 1 GB. Berapa kuota internet yang dipakai oleh orang Indonesia, ya, pengguna internet, ya, yang dipakai saat dia bermain sosmed. 175,4 juta. Tadi saya kasih contoh 10.000 aja untung dari 1 GB. Berapa dia dapat? Ya kan? Berapa T? Dia dibagilah 100 provider. 100 untungnya misalkan. Berapa miliar dapat? Udah 175 miliar dari penjualan 1 GB. Ya. Terus sosmed 160 juta. Gak heran saya, Baim bisa sebulan dapat 15 miliar loh dia. Vlogger-vlogger itu gede-gede loh. Saya tuh senang lihat vlogger, saya cek lagi ini berapa sih penghasilannya dia, kepo banget saya orangnya kan. Wih, gila gede banget gitu. Ya. Atta Halilintar tuh miliaran loh itu. Nah, itu kan sebuah potensi pasar yang luar biasa. E-commerce katanya transaksi naik 140 juta dibanding tahun lalu. Misalkan tahun lalu katakanlah 200, sekarang 140, 340 juta transaksi. Misalkan dari 350 juta nih katanya melalui transfer aja 70%. Misal saya ambil persentase di 2015 ya, 70% aja. 70% dari tadi berapa? 200. Ya katakanlah jadi 100 juta lah. 100 juta orang transfer dikali 6.500 biaya transfer. Berapa dapat bank? Itu klik BCA 41%. Berapa dapat klik BCA? Kredit card 30%. Kredit card dari si banknya itu dapat dari nasabah dapat, bisa juga dari pelaku e-commerce-nya juga dapat. COD. Kita COD bayar kadang-kadang tambah 5.000 atau tambah 10.000. 24% kali 200 juta dikali 5.000. Berapa uang berputar di COD? Nah, itu kan yang kita kelola di kepala kita sebagai fiskus atau pegawai pajak. Kan nanti akan dilihat test gap-nya. Kan kita akan bicara test gap. Kita cari sesuatu banget. Ini kalau sesuatu banget, yang ini udah jelas nih, angka-angka ini kita jadikan jangkar. Angka-angka user, angka-angka penggunaan, angka-angka jumlah transaksi, jadikan aja sebagai jangkar. Kalian kali sama net rata-rata persatuan itu keuntungannya dia. Sama nggak dengan yang dia bayarkan? Sama nggak yang dia laporkan? Munculkan potensi gap. Ya, yang UTS kalian tuh nomor 1. Potensi gap-nya muncul. Potensi gap muncul, tinggal kalian nanti kemampuan kalian berkomunikasi dengan wajib pajak, merayu wajib pajak sehingga dia mau bayar pajak. Dan itu strategi yang harus kita terapkan. Makanya dari sekarang di stand saya bilang, nah kalau ada masalah dengan komunikasi saya, silakan ke saya membuka diri. Itu cara yang terbaik untuk kita berkomunikasi dengan orang. Kita buka diri dengan orang lain. Kalau kita terbiasa menggunakan metode komunikasi yang baik, kerja kita nanti asik, nak. You punya potensi pajak misalkan, you menemukan potensi gap potensi, ya, ada 100 juta,
WP nggak mau bayar, percuma. Tapi kalau kalian jago berkomunikasi dengan orang, itu WP bayar, itu kan itu berarti output dari kinerja yang terbaik. Kan kinerja performance kemarin tuh kan, kalian kalau di pajak itu tax revenue, nah penerimaan pajak itu kan salah satu ukuran kinerja kita. Ya, kemarin ada AR, ini kejadian. Nah, AR anak stan itu jago dia menghitung, menemukan potensi gap itu sampai 600 juta, dipanggil lah WP-nya. WP dipanggil. Nah, dia ini jago doang pajak jago, hukum peraturan jago, akuntansinya jago, semuanya dia bisa dapat. Ilmu dulu di STAN itu mungkin IP-nya 3,8 nih. Dapat 600 juta potensi, tetapi kelemahannya dia adalah dia tidak bisa berkomunikasi. Datang WP ceramain perpajakan, Bapak harus begini. Di WP diam aja. Udah, pulang. Panggil lagi, ini nggak bayar, panggil lagi. Sampai berapa kali dipanggil, WP ini bete nih orang kalau saya datang ngomong terus, nggak pernah memberi kesempatan WP untuk bicara. Nggak bagus cara kemampuan komunikasinya. Ya, kalau saya membiarkan kalian tidak berkomunikasi dengan saya, itu tidak bagus. Jadi saya tidak tahu permasalahan kalian apa. Sama, pada saat kita menghadapi WP, kita punya potensi 600 juta. Ya, kalau nggak tahu masalahnya WP seperti apa, penyebabnya apa, kita nggak tahu karena kita nggak membuka komunikasi, itu bahaya. Output nggak tercapai. Harapan kerja kita nggak tercapai. Benar, sudah AR-nya dipindah, datang AR baru. Anak stan juga nih, nih kerjanya. IP sih standar 2,8, tapi jago dia komunikasi. Ada 600 juta nih, gitu kan? Panggil WP-nya. Tapi dia jago komunikasi. WP datang, wah nih AR ganti nih ya. Ini WP ngomong, didengerin sama dia. Sampai WP tuh balas dendam dia, ngomong aja, didengerin sama dia. Sudah pulang. Balik lagi, panggil lagi. Sampai berapa kali, begitu WP udah nyaman sama kita, sama si AR ini yang baru, langsung gini, Bapak maaf, Bapak punya kewajiban ke negara 600 juta, ada kewajiban ke negara. Oh berapa nak? Kayak gitu. 600 juta, oh ya tentang, sebentar saya transfer ya. Jadi, penerimaan. Kenapa? Kekuatan berkomunikasi juga penting. Kemampuan kita berkomunikasi sama orang penting. Ya, belajar berkomunikasi, nggak usah takut. Bu Heni nggak galak. Ya, galak. Kalau digalakin dikit nangis aja selesai. Ya, tapi komunikasikan. Dimarahin Bu Heni, diemin aja, dengerin aja. Misal ya, you datang ke saya, you marahin, gimana sih lo? Kerja begini nggak beres gitu kan? Ya, dengerin aja nak. Kadang-kadang kita dimarahin orang atasan juga. Ini Bu Menteri lagi marah, moratorium. Ya dengerin aja, saya mah moratorium. Ya sudah, moratorium. Ya anak-anak tetap saya ajarin. Ntar juga dia mikir, dia udah janji sama orang penempatan di KL. Iya dia pikir, biar aja dia pikir orang tugas dia menempatkan mahasiswa kan gitu. Emang terus saya jadi protes sama dia. Pak, Bu nggak bisa lah moratorium gini-gini, mahasiswa saya ada 3.000. Nggak mungkin begitulah nak. Dengerin aja orang ibu lagi marah, kita dengerin maunya apa gitu, ya kan gitu. Sama nak, kalian juga kalau sama orang tua ada slack, ada bermasalah, dengarkan masalahnya dia apa yang membuat dia marah dan apa yang diharapkan dari kita. Di kantor juga seperti itu, ya. Ini saya istilahnya kita nih stan lagi dimarahin sama mak kita, sama ibu kita, Bu Menteri, ngomel dia, ini anak stan kok radikal begini. Ibu lihat dulu di sini manis-manis semua mahasiswa, beda, itu mah beda gitu kan. Kalian harus buktikan bahwa kalian adalah mahasiswa yang hebat, yang keren, yang santun, yang sangat menurut sama atasan. Udah gitu aja. Orang ribut masalah moratorium, saya mah santai, saya bilang mahasiswa gue masih banyak, 3.000 ngajar, tetap bisa ngajar. Kan nggak mungkin juga dia membiarkan mahasiswa saya, pasti dia ditempatkan karena vokasi. Dan ini uang negara udah keluar. Ya, jadi you nggak usah bingung, ibu saya nggak tahu nih mau ditempatin di sana, nggak usah nak, you fokus belajar aja, ya fokus belajar, you pinter, nanti orang pakai nak. Ini saya nulis paper e-commerce cuma 19 halaman, jalan-jalan nak ke Eropa gratis. Saya bilang negara ini saya punya paper diterima di Universitas Anu. Ya udah berangkat Bu Heni.
paspor saya paspor biru itu nggak perlu visa. Paspor dinas, bukan paspor pribadi yang hijau itu enggak. Saya punya 2 paspor. Buat yang pribadi sama buat dinas. Dan enak kalau paspor dinas bisa kemana-mana nggak pakai visa. Jadi saya habis presentasi di Budapest, presentasi setengah hari, nggak nyampe sejam 2 jam selesai. Habis ngajar kayak gini, saya jalan-jalan. Ngapain? Cuma nulis PAT e-commerce. PPN you bisa, e-commerce you paham, tulis aja. Cari datanya, tampilkan dengan yang baik. Ya. Oke. Nah ini komponen-komponen e-commerce ya, ada selain konsumen, ada penjual. Ya, pihak yang menawarkan produk jasa pada para konsumen baik secara individu ataupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan media website yang dimiliki oleh penjual. Ini tulisan saya teks e-commerce Indonesia Perspektif ya. Saya kerjasama dengan Bu Ida dan saya. Jadi saya gini nak, kalau saya tahu kelemahan saya akan berteman sama yang punya kelebihan. Saya bukan ahli hukum, Bu Ida ini ahli hukum. LLM, ya, sarjana hukum LLM. Widya Suara Utama di Kementerian Keuangan, jago hukum. Nah, saya kuat di e-commerce, juga kuat di komputer. Bu, nulis yuk komputer tentang komputer, tapi e-commerce yuk kan tahu hukumnya. Ya, udah kita tulis asik gitu ya. Jadi nggak pede kalau kita punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Kata teman saya, lu mah over confidence. Ya nggak apa-apa over confidence. Ya, pede aja saya sih nulis jebret-jebret. Oh iya Bu Heni ini secara legalitas seperti ini. Oke, saya bikin. Kita belajar, kita saling mengisi sama teman. Ya, yuk belajar kelompok itu bagus nak. Belajar kelompok walaupun PJJ gini belajar kelompok kan bisa dibikin. Ibu sama teman S1 Ibu sampai sekarang tuh geng belajar saya masih suka hangout. Dulu lagi PSBB masih hangout ya. Sekarang enggak, paling Zoom meeting aja. Masih suka hangout. Jalan-jalan ketawa-tawa hehehe sama kalian kalau udah ketemu teman kuliah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini dari komponen penjual bisa diklasifikasikan, nanti saya jelaskan tentang B2C ya, marketplace dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada di PMK 120 tahun 2018, cuma PMK itu sekarang udah dicabut dengan PMK nomor 31 tahun 2019. Ya. Tapi sekarang saya sesuaikan dengan RPS aja, RPS kalian nanti aspek perpajakannya. Nah, ini komponen e-commerce lainnya adalah front end, aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan para pengguna secara langsung. Yang kalau itu kita pakai cari di Google Play ya, Play Store ya. Kalau kalian yang pakai iPhone di mana carinya? Apa namanya? Aplikasi di iPhone tuh yang untuk cari-cari aplikasi? iStore. Hah? Apa sayang? Halo? Halo? Apa yang dipakai kalau dipakai iPhone? Yang pada pakai iPhone? Nyari aplikasi di mana? Nggak ada yang pakai iPhone ya? Hah? Nggak ada. Google Play. Apa sih namanya saya lupa ya. Pokoknya iPhone sendiri, ya Mac sendiri. Saya juga pakainya bukan pakai iPhone. Anak saya yang pakai iPhone. Nah, ini saya pakai Android biasa, bukan pakai yang Mac iOS-nya iPhone. Ya. Nah, itu dicari di front end si front end-nya dia tadi. Ya, sampai mana tadi? Nah, front end-nya. Nah, berapa proses bisnis terdapat pada front end ini antara lain katalog, ranjang belanja, mesin pencari, search engine. Jadi di front end juga ada proses bisnis tersendiri, aplikasi. Ya. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur pasar menggunakan media elektronik meliputi penggunaan perangkat keras. Tadi saya sudah mengarahkan ke kalian. Yuk coba hitung tuh berapa handphone terjual, berapa untung dari produsen penjual handphone. Ya, perangkat lunak, berapa software yang digunakan. Ya, sekarang software edit foto aja kan cuma berapa ribu, berapa langganan sebulan segini ribu. Kan itu uang enggak? Jaringan komputer, pakai apa? Jaringan kalau dekat bisa Bluetooth lah. Kalau dari Aceh kayak kalian seluruh Indonesia akses ke saya. Ini kan saya ada di kamar di Jakarta, kota kecil. Kan nggak mungkin kalian datang ke saya, deketin saya, Bluetoothan ya Bu. Berarti kalian pakai jaringan komunikasi. Pakai apa?
Lempar gitu, enggak Nak, kan ada apa, fiber optik di dalam tanah tuh. Fiber optik itu, dulu, ada, teman saya, dia waktu itu jadi AR, WP-nya fiber optik, sebulan cuma 100.000 Nak, patuh WP-nya, tapi dia mikir, di jangkarnya dia adalah penggunaan elektronik, penggunaan internet. Kok iya, oh gitu dia bayarnya 100.000 sebulan, padahal patuh, sama dia diperiksa, disidik ya, disidik dapat data, terus bawa ke kantor, karena di AR nggak bisa meriksa, bikin tim pemeriksaan. Masuk ke pemeriksaan sekarang bayar sebulan berapa Nak? 1,7 miliar. Dan itu benar nyata. Sampai sekarang bayar dia 1,7 miliar. Si fiber optik itu yang selama ini bayarnya cuma 100.000. Itu kekuatan potensi gap kita pada saat kita bisa memahami proses bisnis. Ya kalau kalian nggak tahu proses bisnis internet, you baca tentang infrastruktur, iya Bu, saya juga tahu itu pakai internet. Tapi yang bukan itu yang ingin kita bahas. Aspek perpajakan dari situ bagaimana? Ya, aspek dari penggunaan jaringan. Terus, you perangkat lunak ada bikin sendiri? Enggak, kan butuh programmer. Nah, itu kan banyak hal yang bisa kita analisis ya untuk diambil jangkarnya, untuk dianalisa potensi pajaknya seperti apa. Bayar enggak, lapor enggak, sesuai enggak. Ada beda enggak? Ada beda, terus muncul potensinya, potensi penerimaan muncul. Yuk bisa enggak merayu, membuat WP membayar. Kan itu, Nak. Ya. Backend juga gitu. Backend juga bentuk aplikasi yang secara tidak langsung berperan sebagai pendukung dari aplikasi front end. Nah ini ya nah ini ya di mana semua aktivitas berkaitan pemesanan barang, manajemen pengelolaan produk, proses pembayaran, pengiriman barang dalam proses bisnis backend. Jadi bahkan di backend sendiri kalian nanti bisa mendesain sebuah proses. Ini prosesnya 0 dibikin sama dia. Prosesnya 0 tapi entitasnya banyak tentang pemesanan, proses pemesanan, proses manajemen pengelolaan produk, proses pembayaran, proses pengiriman. Nah, ini aja kan kalian bisa IPO-kan. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tentang IPO harus dijawab lengkap. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Oke. Jadi ini yang nilainya memang tidak memenuhi kriteria bukan salah menjawab, karena ada beberapa soal yang tidak dijawab. Lah kalau nggak ada jawaban soal, Ibu menganalisanya seperti apa? Personal approach-nya saya seperti apa? Personal adjustment saya bagaimana saat menilai kalian kalau nggak ada jawaban yang harus saya nilai? Ya, capek ah. Nomor 1, nomor 3 aja. Studi kalian satu aja. Dapat nilai dari mana, Nak? Itu kan ada bobotnya masing-masing. Setiap nilai kan Ibu bobot. Dia cuma esai cuma diisi dua nomor. Bobotnya berapa? Iya kalau betul. 2 nomor kalau betul semua juga berapa itu bobotnya? Ya. Terus bobot yang kedua kan sebenarnya 60 tuh 2 soal. Sudah 30 saya kasih lepas. Lah kalau yang nomor satunya juga nggak dikerjakan terus dapat nilai dari mana? Ya. Jadi pada saat you menganalisa suatu permasalahan, ini kan kalau ujian itu kan kita tentang proses bisnis. Pelan-pelan nak dibacanya soalnya, permasalahannya di mana, oh ini tentang input, proses, output. Kalau ditanya tentang itu, ya harus lengkap lah. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Jadi jangan, gimana lu belajar? Udah tenang. Pokoknya prosesnya apa, udah. Pokoknya udah. Siapin buku, kan karena open book. Buku udah. Internet aman. Ya pulpen aman. Ya, scanner jamin aman. Jaringan nih terserah nih PLN nih listrik nyala apa enggak gitu ya. Nasib-nasiban kalau yang itu Nak. Ya, udah selesai beres diupload. Aduh mati listrik. Jangan diam aja, jangan mati listrik diam aja atau salah scan. Cuma satu scan yang lain enggak ketinggalan diam aja. Jangan komunikasi ke BAK. Pak, Bu, gimana? Ini saya terlambat. Ya udah kirim Nak. Kirim. Gue ini baru ngasih personal adjustment yang terlambat itu berapa penyesuaiannya nilainya?
Ya, kalau kemarin itu maksimal 80%. Sekarang terserah dosen. Saya bilang sama teman-teman anak-anak PBB, Ibu professional adjustment Ibu di 95% ya untuk yang terlambat, ya Bu, nggak apa-apa. Karena kalau ikut pakai aturan STAN itu kalian maksimal boleh 80% nilai. Nggak tega saya orang gara-gara listrik mati kan bukan kesalahannya dia. Tetapi kalau misalkan yuk komunikasi ke BAK besokannya terus BAK tolak, ya bukan salah BAK, ya. Saya tanya anak itu, Bu, kan Ibu pakai peng 175, terserah Ibu nilai. Lah nggak bisa gitu, nah, 175 peng 175 itu professional adjustment saya menilai kalian kalau ada barangnya di tangan saya. Kalau tangannya di tangan saya nggak ada barang, maksud saya nggak ada LJU di email saya mau nilai pakai apa? Saya bilang tanya mana itu, yuk hasil scan-nya disertakan nggak ke BAK? Enggak Bu, cuma pemberitahuan. Ih, gimana sih Nak? Bukan berarti terus japri ke saya nggak mau terima japrian mahasiswa UTS UAS. Karena ada aturan di SE 7 bahwa LJU itu yang mendistribusikan itu BAK. Kita nggak boleh langsung begini, bukan saya so killer, enggak. Kita main aturan. Ya main aturan. Jangan Ibu saya nggak boleh sama BAK, ya udah nggak boleh di BAK, jangan menuntut saya dengan peng 175. Di BAK nggak ada barangnya, di saya berarti nggak ada barangnya untuk saya baca, untuk saya nilai. Ya, jadi udahlah kan ada peng 175, udahlah saya isi dua nomor di esai, satu nomor di studi kasus. So what gitu loh, saya mau nilai bagaimana. Ini kan sebuah proses, Nak. Sama dengan proses di e-commerce nih kan. Orang jualan, ya, ada pemesanan barang, ada manajemen pengelolaan produk, ada proses pembayaran, ada pengiriman barang, ya. Misalkan dibilang sama si manajernya, terserah manajer operasional di produk ya, pengelolaan produk, udah dipasang e-commerce jeret, iklan orang pesan, barangnya nggak ada, produksi nggak ada. Ya nggak gitu kali. Orang kalau mau jual ada barangnya supaya bisa kebeli. Sama dengan Bu Heni, terserah Bu Heni menilai. Boleh saya akan menilai terserah, tapi ada LJU yang ada jawaban soalnya. Kalau nggak ada jawaban soalnya, jangan menuntut saya pakai peng 175 ini, nggak make sense. Ya, ada yang ngotot itu bukan mahasiswa ini, yang mahasiswa PBB iki piye to Nduk, kalau kamu nggak ada LJU-nya Ibu mau professional adjustment dari mana? Ya, Ibu saya lupa nggak ke-scan halaman kedua, ketiga, BAK nggak terima. Ya iyalah nggak terima kalau nggak langsung komplain saat itu juga. Ya, kakak kelas kalian ada dulu yang bukan PJJ. Kok bisa ya lupa dia? Ini sebelum masuk e-commerce lagi, Ibu ingatkan lagi. Kalau ini kepikiran sekali saya yang masalah ini. Mahasiswa ada kok ya bisa lupa. Begitu UTS selesai UTS dia rapikan LJU-nya masuk ke tasnya dia bawa ke kos, baru taunya udah sore-sore. Iya ada LJU, tinggalan. Dia kirim ke BAK nggak terima karena kan waktu prosesnya bisa jadi bisa dia lupa, bisa juga dikerjakan di kos-kosan. Ya kan? Kita nggak tahu sampai anak itu sampai proses ini nih sampai disidang loh di birokrasi STAN. Mahasiswa ini sampai ikut PKL loh. Akhirnya diputuskan tidak bisa diterima LJU-nya. DO, Nak. Karena LJU-nya dosennya nggak bisa baca. Jawabannya mana? Ada peng 175 professional adjustment, tapi nggak ada yang saya baca untuk saya nilai, nggak bisa nah saya kasih nilai. Ya begitu, jadi jangan membaca peng 175 jadi salah. Tenang aja Bu Heni terkenal loh royal bonus. Enggak, Nak. Lu kerja lu apa? Lu nilai. Kalau nggak ada kerja, bagaimana saya nilai? Ya, jadi tolong pakai yang make sense. Menuntut saya 175 boleh, tetapi ada barangnya. Nih LJU kalian jebret, saya lihat, aduh, ada yang di bawah minimalis nih, ada yang di bawah bahaya nih. Saya hajar lagi semua mahasiswa, saya kasih 30. Itu kan professional adjustment. Tapi barangnya ada, mereka menjawab. Ya, yang harusnya mungkin 15 udahlah 30. Mungkin 20 udahlah samain 30. Misalkan seperti itu. Ada professional adjustment, ada barang yang di-adjust. Ya, tapi jangan, Bu, kok yang lain 175 adjustment, saya kok nggak dinilai? Mbahmu nggak dinilai, orang nilai jawabanmu cuma 2 soal di esai,
Satu soal makanya saya pengen tanya ada masalah apa? Apakah sangat sulit sehingga saya tidak bisa berpikir. Nah, seperti itu. Sebuah proses, sebuah proses bisnis seperti e-commerce kayak gini, kalau ada entitas yang gue banget nggak ada, kan nggak terjadi. Iya, mengelola produk, udah diiklankan orang mau, barangnya nggak ada. Terjadi nggak penjualan? Nggak ada. Terus top manager bilang, itu kan yuk pakai Peng 175, pakai professional adjustment dong. Nah, manajer produksi bilang gini, gimana ada professional adjustment, Pak? Bahan baku nggak ada barang untuk produksi barang. Lu saya mau bikin apa? Seperti itu. Ya, kalau misalkan bedanya gini, professional adjustment barang produksi, misalkan produknya produk kosmetik, kosmetik harusnya bedak dari Bangkoang. Bangkoang lagi nggak ada. Manajer produksi pakai Peng 175 harus pakai professional adjustment. Dia pakai professional adjustment, ya udah beli singkong aja lah. Kan Bangkoang sama singkong patinya hampir-hampir mirip sama, adem, putih juga. Diolah sama dia tadinya Bangkoang pakai singkong, pati singkong. Kan itu namanya proportional adjustment. Kata top manager, ya itulah hebatnya manajer produksi saya. Dia bisa memberi alternatif suatu produk dinilai sehingga nilainya naik dan tidak merubah secara 100% produk yang sudah ditawarkan di iklan. Itu kan keren. Ya, udah iklan barang, ada proses pengelolaan produk, produknya itu nggak ada. Dia pikir karena bahan baku susah Bangkoang, diambil singkong. Itu professional adjustment, ada barangnya. Tetapi kalau sampai manajer produksi mau professional adjustment, bahan bakunya nggak ada. Terusnya mau professional adjustment apa? Bangkoang nggak ada, singkong nggak ada. Adanya cabai, iya mau kali bikin bedak di wajah orang pakai cabai, pedes. Ya kan nggak mungkin. Ya, seperti itu yang namanya professional adjustment. Peng 175 itu kalau ada yang dinilai. Nah, kalau nggak ada yang dinilai, jangan yuk mengandalkan ibu, kasih bonus nilai. Pas posisi saya bukan misal nih, ini nggak kejadian sih. Bonus nomor 3, nomor 2. Dia nggak ngerjain nomor 2, dapat nggak 30%? Enggak. Ya, gitu. Gitu, oke ya. Sama ini proses bisnis, pokoknya yang jangkar banget, tapi dia nggak apa namanya, yang jangkar banget tapi dia nggak ada, terus bisa nggak dilakukan? Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Nah itu. Nah komponen lain apa? Partner bisnis. Partner bisnis apa? Perbankan, ya, payment solution. Karena apa? Karena dia kan fokusnya yang kebetulan yang e-commerce ini bukan menjual jasa perbankan ya. Kebetulan nih contoh yang saya bikin itu contoh yang bukan saya bikin, yang saya ambil itu penjualan kopi, pengolahan kopi, ya. Sehingga dia fokusnya dengan tentang kopi, bukan tentang pembayaran. Jadi karena itu bukan proses bisnisnya dia dan dia butuhkan, nah ingin diperhatikan. Kalau ada sebuah proses bisnis yang sesuatu banget, tapi itu bukan fokus di proses bisnisnya dia bisa outsourcing di tempat lain atau bermitra dengan orang lain. Proses outsourcing pun di dalam perpajakan ada perlakuan khusus kena PPh pasal 23. Ya, kalau outsourcing. Tetapi kalau dia dari jualan kopi sampai ngurusin pembayaran, ya, itu namanya dia pegawai. Kan dia mengelola pegawai. Pegawainya kena berapa? Pasal 21. Jadi beda. Prosesnya sama nih. Sama-sama proses pembayaran. Tetapi kalau dia outsourcing, dia kenanya pasal 23. Tapi kalau itu pegawainya sendiri, mengelola keuangannya sendiri, ya. Nah, itu apa namanya? Itu pasal 21. Nah, itu kan kita bicara komponen seperti ini, menganalisa perpajakannya nanti beda-beda, Nak. Ya, partner bisnisnya bentuknya apa? Apakah dia memang pegawainya sendiri atau dia outsourcing ke orang lain tentang pembayaran? Ya. Maka saya kalau definisi ambil aja dari tempat lain, nanti kita analisanya dari perpajakannya.
Nah, kemudian ada juga 4 model bisnis e-commerce yang umum ditemukan. Ya, ini saya ambil dari yang ini Agroate ya. Nanti kalau kalian bikin KTTA harus cari ya, sumbernya harus ditulis ya, jangan enggak. Ini saya nggak malu, saya bilang sama kalian ini bukan tulisan saya, nah saya ambil dari internet. Ya, karena ITCC like ABC. Ya, contoh misalkan bisnis to bisnis, ya, menjual produknya itu atau jasanya itu pada badan usaha lain, itu kalau B2B. Ya, maksudnya konsumen yang dia dari proses bisnisnya itu konsumennya itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, bukan end user, bukan pengguna akhir, dijual lagi, itu namanya bisa juga B2B, itu biasanya menjual produk ke reseller. Ya. Nah, selain itu upaya pemasaran yang diperlukan untuk mencari minat konsumen tentu berbeda dengan model lainnya ya. Kalau B2B ini cenderung ke siklus penjualan yang lebih panjang. Ya, jual ini penjual lagi, ada yang reseller ke reseller lagi. Kan waktu belajar itu manufaktur kan seperti itu, ya. Ada yang prosesnya satu level, ada yang proses penjualannya satu level, ada yang level 1 dijual ke distribusi besar, level 2 ke agen, level 3 ke reseller. Kan many thing. Dan perlakuan aspek perpajakannya pasti beda. Ya, pasti beda. Kemudian ini B2C ya, B2C. Merupakan model bisnis e-commerce yang paling banyak ditemui di Indonesia. Mereka akan menjual produknya pada konsumen end user, ya, dari bisnis ke konsumen. Mereka yang bergerak dengan model bisnis ini akan menawarkan produk dan layanan yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Ya. Nah, ini kemudian ada model customer to customer yang kalian suka jual beli di Kaskus kan kadang-kadang antar konsumen. Saya punya laptop bekas, siapa yang mau beli, dibeli. Ya, saya punya rumah bekas, siapa yang mau beli. Kan itu dari konsumen ke konsumen. Nah, ini dia bergantung pada situs iklan ya, marketplace, forum-forum ya untuk memasarkan barangnya. Cari aja di Kaskus, kali aja ada. Kan orang Indonesia ya, wah mana nih cari barang bekas. Kalau dulu saya sebelum ada online gini, barang bekas saya carinya di Manggarai itu. Di Manggarai di Pasar Rumput, barang bekas apa aja. Celana jeans merek terkenal bekas di situ ada. Ya entah bekas boleh orang ngebat terus dijual ke situ. Sudah beli di situ bisa murah, ya. Levi's branded di situ tuh bisa barang murah semua tuh. Itu kalau manual. Bahkan di Jalan Surabaya di Menteng, kalian kalau di Jakarta coba jalan ke Menteng, itu barang unik semua, barang jadul, barang antik ada di situ semua. Itu kaki lima paling bersih di Jakarta di situ. Itu pergi ke sana, cek lihat, banyak bule-bule belanjanya di situ, ya. Sampai piringan hitam tuh yang lagu-lagu tahun 40, 60, 70 tuh ada tuh di situ tuh kalau mau cari yang aneh-aneh tuh di situ. Dulu manual, saya kalau cari kayak gitu manual, ya. Apa namanya, beli sepeda bekas, kadang-kadang saya beli sepeda tuh beli sepeda bekas, ngapain beli baru, sayang. Di Pasar Rumput banyak beli baru, sama juga bannya muternya begitu, nggak pernah muternya naik turun, ya. Saya beli bekas gitu. Wah, yang penting bagus batangnya, ya udah saya suka, saya pakai. Itu kalau cari second. Ini kalau yang online kan sekarang ada di Kaskus segala macam, nggak ada yang banyak ya situs-situs untuk jual beli online barang second. Bahkan dulu pernah saya member Facebook barang bekas dari Jepang. Kalau dulu belum ada larangan ya, itu barang bagus-bagus nak. Tapi sekarang ada larangan dari Menteri Perdagangan, kita tidak boleh impor barang bekas. Jadi udah saya berhenti ikut Facebook itu. Ya, asik nah barang-barang bekas di Jepang, keren-keren. Ya. Oke, kemudian model bisnis e-commerce C2B, ya, customer to business. Ini biasanya konsumen ke pihak perusahaan. Ya, berbeda dengan C2C yang menawarkan produk dagangan, C2B pada umumnya akan menawarkan jasanya kepada konsumen. Selain itu mereka berstatus sebagai freelance. Ya, mereka bergerak pada bisnis C2B, memasarkan keahliannya dengan memanfaatkan website. Nah, ini misalkan saya sarjana komputer bikin website, saya jual dendy.com. Nah, dia menjual
nama domain, ya kan domain itu kan henny.sulastri@ apa gitu kan, itu nama domain. Ada yang dia khusus menawarkan web jadi, "You mau jualan apaan?" Udah web saya yang bikinin. Bayar aja nanti maintenance. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta tergantung. Ya, udah plus 100 juta plus SEO, search engine optimization, itu ada seperti itu. Ya, walaupun pelaku dari bisnis ini adalah seorang konsumen, namun model bisnis ini memerlukan upaya pemasaran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kebutuhannya sangat banyak sekali. Bahkan ada ya sepupu saya dulu sebelum online gini, dia tuh ambil mur-mur pabrik itu ambil di daerah kota, ada murah-murah di situ, memang ambil di situ. Dia jual di daerah Jawa Timur, dia yang pegang semua pabrik-pabrik. Itu bisnisnya luar biasa. Dia nggak punya produk, cuma ambil aja dari kota, dijual ke Jawa Timur. Begitu online masuk, habis dia bisnisnya, karena kan orang bisa browsing internet, cari di tempat di mana langsung tepatnya. Ya. Nah, kalau seperti itu, ada tantangan seperti itu, kalian harus pintar, langsung ganti dia harusnya ikut main online juga. Ya, seperti itu. Oke, kemudian selain itu ada 7 metode operasi ya. Jadi model bisnis e-commerce kebanyakan terbagi 4, bisa jadi nanti berubah ya, karena dinamis kondisi kita saat ini. Namun teknik pengoperasiannya juga berbeda-beda. Ya, kondisi ini meliputi cara dalam mendapatkan dagangan, pengelolaan, pengiriman dan pada pelanggan. Berikut ini ada beberapa metode yang bisa digunakan pada e-commerce. Nah, ini di proses penjualan aja. Ini yang contoh Mbak ini yang saya pakai jurnalnya itu, dia bikin level 0. Tetapi kalau kita nanti mengakomodir 7 metode operasi ini di proses penjualannya, itu proses itu bisa jadi level 2 level dengan 7 entitas. Ya, tadi level 0-nya itu kan tadi ini ya, pengelolaan barang, pengiriman, penjualan yang tadi itu ya, itu kan level 0. Begitu dia proses penjualannya, dia ada metode lain, dibikin level 0, level 1-nya. Tapi entitasnya banyak, 7 misalkan, itu untuk mengakomodir metode operasi. Nah, ini ada yang modelnya shipping. Ya. Shipping itu sorry. Sorry. Ini saya bermasalah. Nah, sampai mana tadi shipping? Di komputer kalian ada apa? Shipping ya? Halo? 7 metode operasi shipping, Bu, sekarang. Udah. Di shipping ya, udah ya? Udah. Nah, di shipping ini, di monitor kalian udah shipping kan ya? Udah, Bu. Nah, penjual hanya perlu memproduksi barangnya sendiri dan atau secara kulakan dari bisnis lainnya, lalu penjual menjualnya lagi di website marketplace. Untuk menyerahkan pada pihak konsumen, penjual harus mengemas dan memberikan produk tersebut pada penyediaan jasa pengiriman yang sudah ditentukan. Kayak Ibu ini sebenarnya saya nggak jualan, nggak menawarkan produk. Anak saya bilang, "Mi, jual ini Mi." Ya saya impor langsung. Anak saya lagi di luar negeri, kuliah di luar. Saya impor barangnya, di sini mahal banget, di sana murah ya. Luar biasa mahalnya, bisa sampai 300.000 1 gram. Emas aja kalah. Saya jual seharga 100 ribuan. Itu saffron. Laku lumayan ya, kemasannya segini. Jadi ini model shipping, saya ambil, saya beli sendiri, terus saya kemas sendiri, terus saya kirim ke JNE untuk kirim barang. Nah, jadi enak sambil PJJ gini, ada yang pesan tinggal kirim. Nah, itu shipping ya. Saya barangnya nggak banyak. Maksud saya nggak mau butuh space gudang cukup banyak karena barang saya kecil-kecil. Kayak emas gitu loh, segram mahal banget, 100.000, 200.000, 300.000. Ya Allah, gue bilang mahal banget ini, saya ambil aja langsung kirim dari Turki, kirim terus saya jual dengan harga Indonesia di bawah harga pasar. Untung saya untung besar ya. Luar biasa ya. Cara ini juga dapat memudahkan penjual dalam memastikan kualitas barang dan pengepakan barang. Jadi saya coba dulu saffronnya, saya coba katanya kan buat kesehatan, buat ini bagus ya, enak. Tapi penjual harus mempunyai gudang maupun tempat dalam menyimpan produk penjual, sehingga penjual memerlukan modal yang agak besar dalam menggunakan metode ini. Lumayan, saya harus modal berapa juta ya.
Kalau buat saya sih nggak terlalu mahal yang sekian juta. Kalau nggak laku juga bisa saya pakai, saya konsumsi karena itu bagus buat perempuan. Nah itu shipping, ya kita beli, kita nanti lihat barangnya, kita kemas, kita jual. Kalau dropshipping beda lagi. Dropshipping itu memasarkan, menjual produk penjual secara mandiri. Namun barang yang penjual pasarkan tersebut dibuat dan juga disimpan orang lain. Jadi kalau dropshipping gini nak, nih ada orang punya produk, yuk kayak sebenarnya kayak reseller. Kalau produk itu terjual dari klik web ya, iklan yang kalian tampilkan, misalkan di web kalian atau di situs kalian ada dia menjual produk X itu terjual dari situsnya dia dapat fee dari transaksi yang terjadi. Dia nggak pakai membeli barang itu, nggak perlu mengemas, nggak perlu mengirim, enggak. Dia cuma ada terindikasi orang menjual dari dia. Orang membeli dari dia. Nah, itu dia dapat persentase. Nah, ini teman saya ada yang kayak gini, gila deh. Semua produk sama dia dropshippingin. Itu jalan sama dia tiap berapa menit, tenet uang masuk ke rekening. Lumayan hand, 2% kali berapa produk. Iya benar loh, serius. Ya, dia cuma ngambil nggak banyak-banyak. Dropshipping kadang-kadang dia cuma paling 10%, 20% udah hebat banget. Setiap penjualan 1 juta dia dapat 100.000 misalkan seperti itu. Nah, itu kan di DFD-nya itu proses penjualannya nanti di-split, nak. Waktu pada saat bagian keuangannya. 90% ke owner, 10% ke dropshipper. Ya, dropshipping itu cuma menawarkan barang orang, dia nggak mengelola barangnya, dia nggak mengemas, nggak mengirim. Produsennya yang mengemas, mengirim. Itu ada pesanan ke sana. Oke, mesennya dari mana? Dari Bu Heni. Bu Heni dapat 10%. Ya, seperti itu dropshipping. Sederhananya seperti itu. Agar bisa mengikuti dropshipping, biasanya menggunakan membayar sejumlah uang yang diberikan dalam kurun waktu tertentu, seperti layaknya pelanggan suatu jasa. Ini yang saya lihat sekarang yang saham-saham online, saya kira brokernya juga berlangganan suatu jasa. Jasa web, kalau saya member di situ, dia dapat bonus dari kememberan saya. Ya, beberapa saham online juga saya ikutin sekarang, lumayan orang nyari duit sih di mana aja. Nah, seperti itu. Oke. Setiap platform nantinya akan mengatur jumlah barang yang dapat dijual, ya jumlah tersebut nantinya juga bisa dipengaruhi oleh tingkat keanggotaan yang dimiliki penjual. Ini modal yang diperlukan, metode penjualnya tidak besar, namun penjual tidak bisa melakukan pengecekan atas kualitas dagangan penjual, karena dia kan bukan barang dia, ya barangnya yang kirim produsen langsung, dia nggak melalui dia. Nah, makanya kalau you mau ikutan yang dropshipping ini, dropshipnya itu sudah harus benar-benar terpercaya. Hati-hati tapi yang ini, jangan berspekulasi untuk produk-produk yang kalian nggak tahu itu barangnya apa. Ya, hati-hati. Nah, dan harus memang mengenal kalau yang kayak gini harus, kalau saya sarankan kalau mau mulai kayak gini, cari aja yang produk udah terkenal. Ya, terkenal. Misalkan kaos bola yang terkenal, jersey-nya yang bagus si Anu, ya udah pakai itu. Ya, jangan asal-asal. Kalau enggak nanti kecewa orang, you nggak dipakai lagi, ya. You nggak dipakai lagi itu. Apa webnya kalian malah nggak dikunjungi orang situsnya karena tidak dipercaya orang. Kemudian wholesale itu penjualan secara grosir, ya, hanya akan ditawarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini kalau manualnya di Jakarta Timur ada dulu namanya Makro, sekarang namanya Lotte. Nah, itu kalau you mau ke sana sekali-kali lah kalau kalian nanti di Jakarta. Sekali-kali sekarang lihat. Itu masuk ruangannya tuh kayak masuk gudang. Tinggi mungkin 5 meter ke 10 meter tuh isinya produk yang sama. Jadi you kalau ambil barang di situ semakin banyak semakin murah. Ya, sistem grosir. Nah, itu manualnya. Sekarang ada wholesale yang e-commerce-nya, B2B biasanya dia. Ya. Tapi ada juga yang ke konsumen awam seperti saya, kalau ke Lotte itu konsumen awam bukan pembisnis. Ada juga warung-warung kecil, dia kerjasama warung mitra istilahnya dia, warung mitra Lotte, barang dari Lotte semua. Satu gerobaknya dia yang tinggal jualan di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang mitra Lotte. Barangnya itu harganya udah harga murah, jadi dia tinggal nungguin barang aja nanti di pinggir-pinggir jalan.
Nah, itu metode bisnisnya B2B ya, wall shipping. Nah, hampir sama dengan shipping, namun penjual membutuhkan gudang yang lebih besar untuk menyimpan produk yang sangat banyak tersebut. Ya, nanti lain kali jalanlah ke Lotte itu dekat apa stasiun Kampung Rambutan, ya di daerah sana. Terus ada D2C, ya D2C itu direct to customer. Jika penjual pernah membeli produk dari toko atau website pemilik suatu bisnis, maka itu artinya penjual pernah melakukan transaksi dengan usaha yang menggunakan metode D2C. Perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan dagangnya sendiri. Nah, kondisi ini akan memberikan tantangan yang berbeda untuk para pelaku metode bisnis D2C, terlebih lagi untuk baru bisnis. Jadi sederhananya ini adalah dia punya barang sendiri, masarin ke webnya sendiri, kayak yang tadi saya cerita. Saya sama anak Haidal tuh, tadi rencana saya bikin website sendiri khusus menjual suatu produk. Saya sewa server sendiri, saya kelola sendiri websitenya, bahkan websitenya saya bikin sendiri. Dan kalau yang seperti itu harus main di SEO, SEO-nya Search Engine Optimization. Nah, nanti aspek perpajakannya juga beda. Nah, apakah dia sewa server, apakah dia beli server sendiri, apakah dia domainnya domain sendiri, domainnya beli di Dendi kah, atau you bikin sendiri webnya. Nah, itu aspek perpajakannya tentu beda, ya seperti itu. Private labeling itu dalam memulai sebuah bisnis, ya tidak melulu harus memproduksi barang tersebut sendiri. Jadi penjual kemungkinan sudah memiliki contoh produk, namun tidak memiliki dana yang besar untuk menjualnya dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya penjualan seperti ini membuat kontrak dengan perusahaan manufaktur untuk memproduksikan produk penjual. Ya, jadi barangnya orang, kalian label sendiri, sekalian jual. Ya, bisnis penjualan yang menjual mendistribusikan produk tersebut. Ini private labeling ini contohnya ya. Ibu pernah ketemu orangnya. Kalau di Alibaba itu yuk ketik apa namanya Presiden Furnitur. Nah, ini ceritanya keren. Dia itu waktu itu tahun 98 lagi krisis moneter itu di PHK. Di PHK itu cuma 11 juta. Dia punya istri, punya anak, dia mikir gimana ya, dia apa jual nih. Dia tuh mantan padahal sarjana komputer tapi kerjanya di furnitur. Akhirnya ini dulu e-commerce belum banyak ya di Indonesia. Astagfirullahaladzim, apa namanya? Apa sampai tadi sampai mana? Nah, dia tuh enggak punya perusahaan furnitur, dia cuma foto-foto produk-produk furnitur di Jepara itu waktu itu lagi amblas semua. Bisnis furnitur lagi amblas, lagi krisis moneter. Dia foto-foto, Pak, nanti kalau ada yang laku ini saya anggap punya saya ya, nanti saya bayar dari Bapak berapa. Misalkan dari Bapak 10 juta saya jual semau saya ya terserah, yang penting dari saya 10 juta kata si penjual ini. Dia foto-foto itu diupload di Alibaba. Ini orang dulu emang di jenius nih. Ini belum masih jarang loh nak e-commerce di Indonesia, masih belum ada, itu Lazada segala macam tuh belum ada. Dia main di Alibaba. Makanya dulu saya kalau e-commerce luar negeri nak mainnya di Alibaba, Amazon kayak gitu-gitu. Dulu kan belum ada di sini. Shopee, Lazada dan apa-apa tuh belum ada. Nah, dia bikin di situ. Belilah orang Yuki produknya dia di Alibaba itu kita punya produk harus punya garansi produk. Jadi barang yang cacat di konsumen harus diganti dan harus ada denda punishment-nya. Nah, dia pernah dipesan sama orang Yuki, inilah ternyata bangkunya patah. Yukinya marah, dia kasih garansi. Padahal dia nggak punya duit, ngutang saya di bank, dia bilang. Dia cerita sendiri sama saya. Ngutang dia di bank, udah gitu kebayar tuh. Udah, tapi dia tetap main private labeling lagi. Nggak taunya tahun berikutnya si usernya itu, si konsumennya dia itu pesan lagi 1000 unit. Ternyata dia diuji apakah dia memang mau membuat garansi kalau ada permasalahan. Ternyata sebenarnya barangnya bagus karena dari Jepara kan jatinya masih bagus. Dia dipesan 1000. Wah, sejak itu yang namanya emailnya dia tuh orderannya naik pesat karena produk itu dari mulut ke mulut. Lu dapat barang dari mana bagus? Beli di sini. Gitu. Ketika jadi Alibaba. Itu sampai dia melihatkan email orderannya dia ke saya. Nih, Han, coba. Gak sanggup lah aku memenuhi ini, banyak sekali, dia bilang gitu. Sekarang sih dia udah punya modal, dia punya pabrik juga sendiri. Ya, itu keren banget ya. Berangkat dari apa? Private labeling. Nggak modal apa-apa, modal cuma foto-foto,
Komputer sama internet dulu mahal banget nah yang namanya kuota. Mahal banget ya. Oh, yang namanya pasang internet itu luar biasa mahal. Makanya saya dulu habis jutaan untuk cuma belanja online, lagi gila-gilanya saya, lagi norak-noraknya saya itu tahun 2008 2009 kali. Yuk enak banget nih tinggal pencet-pencet barang datang dari luar negeri. Beli cincin lah di Hong Kong, beli inilah di UK. Aduh, barang-barang impor tuh dulu sambar-ambrak saya padahal nggak kepake juga gitu ya. Nah, itu kan tertarget nah yang seperti itu. Ya, user-user tertarget. User yang punya kemampuan membayar itu jadi target dari e-commerce. Ya. Kemudian ada white labeling. White labeling juga hampir mirip dengan private. Bedanya white labeling tidak membuat perjanjian kontrak pada produsen lain untuk memproduksi barang penjual, melainkan yang bersangkutan itu menawarkan metode labeling satu atau lebih produknya, tapi penjual sendirilah yang mendesain kemasan atau brand dari produk tersebut. Ya. Cara ini Anda gunakan untuk memulai bisnis dengan modal yang tidak terlalu besar, namun harus lebih pintar dalam memilih jenis produk perusahaan yang menawarkan produk Anda. Jadi gini nak, ini teman saya sendiri ya ada cerita. Dia bikin balmut, bantal selimut yang di Cipadu itu awalnya dia desain dari gambar-gambar dari Belanda lah, gambar model nih. Dia tawarkan karena dia sambil ngajar gini kan repot, jadi bayar marketing. Laku sih laku, pertama-tama laku. Barangnya dia akhirnya di copy paste. Desainnya dia di copy paste, dijual sama orang ditikung, dipotong sama marketingnya. Dia bikin sendiri tuh marketingnya padahal konsumennya si teman saya yang cerita tuh. Berhasil lah dibikin di Cipadu satu gedung jual balmut. Nggak tahu karena caranya nyuri desain orang, sekarang amblas bisnisnya. Ya, suaminya lah sakit ini, istrinya ini. Jadi kejadian seperti ini kalau desain sendiri serahkan ke orang, kadang-kadang maaf ditikung orang kalau yang white labeling. Ya, tapi murah sih, dia cuma desain-desain, dia datang ke produsen, bikinin kayak gini, terus tawarin ke orang, orangnya laku. Dia waktu itu berpikir gini, dia cari marketer yang hebat, desain dia bagus, laku. Nggak tahu ditikung orang. Ya, nah ini yang harus hati-hati yang hal seperti ini. Setidaknya ada 2 kriteria yang harus diperhatikan sebelum menjalankan pedal ini. Pertimbangkan produk yang banyak diminati konsumen. Dia membaca konsumen tertarget. Ya, misalkan Ibu Heni ini senangnya online. Online-nya apa yang dia suka? Dia senang perhiasan, bikin perhiasan yang bagus, desainnya, bahannya dan sebagainya. Dia yang ditawarkan oleh setiap white labeling sangat berbeda. Oleh karena itu pertimbangkan sebelum memilihnya. Oke, ya itu white labeling. Kemudian ada lagi subscription atau langganan, ini juga ke vlogger-vlogger udah biasa. Jangan lupa ya like and subscribe terus share. Nah, ini suatu metode di mana suatu bisnis memperjualkan layanan berlangganan pada produknya. Nantinya konsumen akan mendapatkan jenis produk tertentu dalam kurun waktu tertentu. Saya langganan beberapa vlog-vlog karena saya suka ya, kadang-kadang saya senang kalau lagi kuning itu vlog-vlog, bahkan vlog-vlognya pembantu saya liatin gitu, sederhana gitu cara berpikirnya dia, ngalurnya gitu loh, bikin ngilangin saya stres. Saya lihat vlog-vlog kayak gitu sampai dimanapun saya liatin, asik ya kalau di Jerman seperti ini, di Belanda. Kenapa? Karena saya udah subscription, begitu dia produk video lagi, saya langsung dikirimin, oh ini lagi jalan-jalan di Belanda, nih jalan-jalan di Jerman, asik gitu. Nah ini namanya subscription ya. Bisnis yang menggunakan metode ini pada umumnya memiliki penghasilan yang lebih konstan karena menyerupai layanan berlangganan. Ini kayak, makanya saya bilang, Mbak Im aja tuh bisa 1 bulan 15 miliar loh. Sebulan penghasilannya. Dia bisa apa? Bisa hitung secara konstan. Berapa? Ada rumusannya. Ya. Si Atta Halilintar, Richie Rich, itu kan mainan di sini. Nah, ya seperti terus maksudnya materialnya sesuai untuk beberapa industri ya, produk kesehatan, kecantikan, makanan, jenis komoditas. Ini mah justru malah sekarang ini malah tambahan penghasilan mereka. Ya, iklan kadang-kadang lagi ngomong ini jangan lupa ya minum kopi ini, padahal dia lagi menjual kopi, dia ngobrol sama di vlognya minum kopi. Saya mikir ini kopi gini asik nih, gue jadi kerja bisa cepet. Saya sampai mikir itu kopi apa sih mereknya gitu. Kan kayak gitu kalau konsumen. Kalau dia menggemari seseorang, dia pakai apa sih itu? Iya asik banget deh kayaknya gitu. Ya, jadi terjual produknya. Oke, itu contoh dari
beberapa jenis ya. 7 tadi ya contohnya mungkin bisa luar biasa banyaknya nanti, itu dari sistem menjual, ya. Ini yang Ibu contohkan lagi, contoh bisnis proses re-engineering penjualan kopi. Re-engineering itu dia mengidentifikasi sebuah proses merubah dari cara A ke cara B. Ya. Fase ini dapat digambarkan kondisi proses dari kegiatan penjualan dari suatu produk olahan kopi, ini contohnya olahan kopi, yang sebelumnya berupa kegiatan yang dilakukan secara konvensional beralih ke bersifat online. Ya. Sementara proses bisnis lainnya masih dilakukan secara konvensional. Ya, prosesnya apa seperti ini ya. IPO-nya itu adalah kegiatan pemasaran secara sederhana ya, dicatat dengan catatan yang sederhana manual, dicatat adalah barang masuk, barang keluar. Nah, ini nggak efektif karena dalam pemasaran secara online dokumen yang digunakan tentu datanya tersimpan dalam sebuah database. Jadi kalau orang manual itu jualan kopi, pesan-pesan kopi udah selesai, database-nya nggak tahu siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa nggak tahu. Nah, kalau di database kan by online gitu, pembelinya siapa, ini membernya tersusun rapi lengkap, ya, sehingga mengurangi redundansi data, ya. Kemudian data-data ini disimpan karena penting, Nak, ya, untuk analisa proses. Kemudian proses penjualan merupakan inti dari kegiatan pemasaran, iya ya, di mana dalam bisnis proses re-engineering ada beberapa perubahan yang mendasar dari komponen pemasaran yang dengan konsep B2C. Jadi dia langsung ke konsumen nih, yang ini contohnya. Dari gambar berikut ini dijelaskan bahwa dengan adanya perubahan proses bisnis ini berpengaruh terhadap aktivitas penambahan departemen, yaitu bagian pengiriman, berubahnya model pembayaran, terus dari segi konsumen ya, customer juga dimudahkan dalam proses pembelian karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli produk. Ya, kita mau minum kopi ke Starbucks lagi PSBB, nggak berani lagi ke Starbucks. Pesanlah online, ya. Apa kopi boba atau apa tuh ya, bubble apa rasa segala macam rasa, ya. Mie ayam aja sekarang saya nggak pesan pergi ke sana. Udang yang asik mana yang Marugame. Rasanya macam-macam. Kan enak kan, tinggal pencet keluar. Yang penting punya uang aja bayar. Ya kan, customer dia pilih entah pakai laptop, entah pakai tablet, entah pakai handphone, dia entah gadget apa lagi yang nanti akan muncul, ya. Dia akses ke online store, terus di situ ada produk yang dijual, hati-hati kalau udah jualan jangan produknya nggak ada. Saya kemarin marah-marah. Jualan barangnya nggak ada sampai 2 minggu dikirim-kirim, saya marah lah ya. Oh, Ibu belum ada ini kan belum buka kotaknya asalnya. Ya nggak usah jualan dulu, Nak. Gitu ya. Saya marahin aja sebelum. Nah, ini barangnya harus ada produk nih karena jangkarnya ada barang, orang jualan tuh jangkarnya barang ya. Harus ada barangnya. Kemudian ada pembayaran, begitu ada pembayaran, ada akses ada konfirmasi pembayaran, langsunglah dikirim tuh barang ke konsumen. Kan intinya B2C seperti itu aja sederhana. Ya. Outputnya apa barang ya? Tentunya outputnya berbeda dengan sistem konvensional di mana data terkait penjualan pemasaran menjadi terintegrasi dalam data pelanggan dari sisi penjualnya ya. Terus data persediaan, data pembayaran, data expedition ada delivery, ada yang digabung, ada yang dipisah. Kemudian yang bisa diperoleh adalah kemudahan proses transaksi. Saya mau cari kopi rasa-rasa, informasinya mudah dicari. Pelaporannya gampang serta efisiensi dari segi biaya dan waktu pemasaran secara jangka panjang dan berkelanjutan. Jadi efisien. Saya cuma sewa server, laptop satu bisa deh saya jualan kopi. Ya. Nah, itu outputnya. Nah, ini Nak, contoh dari grafik kodek. Kodek ini istilah aja ya, salah satu grafik. Contoh DFD-nya dia itu olahan kopinya itu diproses satu level. Penjualan produk olahan kopi berbasis web. Ya, itu diakses misalkan ada nanti ya supplier. Harus ada produknya, jangan sampai kalian jualan online nggak ada produknya. Supplier di sini kan nanti ada informasi login, barang, pembayaran, ya. Kemudian begitu ada bayaran, login, barang, invoice, dikasih bukti ya, bukti penjualan. Nah, sistem penjualan ini kemudian juga ada sub nama proses pemasaran, ya. Masuk tuh data login, data penjualan, data pelanggan, ya.
Kemudian ada data login penjualan sama pelanggan, baik yang datang dari sistem penjualannya maupun yang sudah ada dia punya database. Ya, oh ini dia pesan lagi gitu kan. Berarti udah dapat loyalitas tuh. Kemudian ada bayar, ya pembayaran login. Nah, ini admin biasanya kakak gimana? Jadi beli enggak? Jadi bayar pakai apa? COD. Ya udah kakak ditunggu ya, kan gitu. Datang deh tuh, ya. Si kakak Heni belanja kopinya di sini. Nah, ini sebuah proses, Nak. 6 entitas, satu level. Entitasnya apa? Sistem penjualan, ada admin, supplier, pemasaran, keuangan, pengunjung. Nah, kalau mau ditambah lagi nih, saya contoh, ini yang orange ini bukan tulisan anak itu ya, bukan anak Bali itu ya, ini saya tambahkan. Kalau kalian mau mengakomodir 7 metode operasi yang tadi yang saya jelaskan, dropshipping dan sebagainya itu, di sistem penjualannya kan bisa. Jadi di level kedua sistem penjualannya apa aja? Boleh sih dibikin level 1, level 0, tapi kan terlalu melebar. Ya sudah di subsistem proses penjualannya itu dibikin lagi level keduanya, level satunya. Tadi kan level 0, ini level satunya. Di level 1, Bu, kenapa nggak dibikin 7 ke bawah? Boleh, mau jadi bikin 7 level juga boleh. Tapi bikin level ke 1 aja nggak apa-apa. Si yang 7 itu dijadikan entitas. Kayak ini kan level 0-nya ada 6 entitas. Ya, penjualan, supplier, pemasaran, keuangan, admin, pengunjung. Tetapi di sistem penjualan karena ada metode menjual yang berbeda, bikin level sendiri. Ya, metode penjualan. Ya, entitasnya 7. Di keuangan pun bisa dibagi sendiri, ya. COD, misalkan transfer, payment solution, misalkan pakai PayPal, ya, atau payment solution lainnya. Nah, itu kan dibagi. Ya, di keuangan sendiri levelnya bisa ditambah lagi tuh level 0-nya, diganti jadi level 1-nya di keuangan. Mungkin ada sistem yang mengelola secara elektronik, ada yang COD. Ya. Seperti itu. Itu namanya sebuah proses. Jadi kalian kalau lihat soal ujian jangan gampang, Nak, dibaca pelan-pelan. Satu kalimat artinya apa, kalimat kedua artinya apa. Ini bahasa Indonesia loh, enak. Saya nggak tahu besok UAS bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Ya. Baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Dia mau prosesnya seperti apa. Begitu ada gambar proses jebret, iya jangan cuma menganalisa di arah panah sama nama label. Si proses bisnisnya itu sendiri tentang apa sih? Kalau dia tentang proses belajar, jangan itu. Misalkan dia tentang penjualan kosmetik atau penjualan apa sih yang kalian mudah buat kalian, sepak bola ya, bola penjualan apa namanya, aksesoris bola, kan bola lah, kaos ya kan, sepatu, kaos kaki, itu kan yang logis. Perlu nggak saya hadirkan di situ Tesla? Nggak penting, Tesla itu nggak ada hubungannya sama penjualan aksesoris bola. Ya, dikeluarkan. Kayak kemarin kan UTS kalian itu sebenarnya apa sih manufaktur, udah benar sebenarnya manufaktur udah betul, Nak. Tetapi di situ kan ada proses lain. R&D, QC. Taruh di level nomor 2. Level 0, level 1. Level 1 tentang QC-nya. Kontrol kualitas, pengontrolan kualitas. Itu di sistem yang berbeda dengan sistem produksi manufaktur. Manufakturnya sendiri, QC-nya sendiri. Ya, itu berarti taruh di level bedanya. Sama dengan ini, penjualan, mau kita bikin level 2-nya, ini kan tadi level 0, kita bikin level 1-nya, dibikin 7 entitas. Boleh. Kan kalian yang mau desain sistem. Keuangan, Bu, saya maunya dibikin level 2-nya, Bu, kalau untuk yang membayar secara transfer. Terus secara elektronik transfer, entitas yang lainnya, PayPal, entitas keduanya, ShopeePay atau GoPay, ya. Terus di level berikutnya ada yang manual, COD misalkan seperti itu. Ya. Boleh. Makanya kemarin saya juga menilai kalian nggak plek. Sebenarnya kalau menilai kalian dengan sesuai diharapkan sama Dosko itu harusnya 2 level. Ya.
Cuma rata-rata mahasiswa saya bikinnya satu level. It's okay, anggap aja you baru bikin pabrik ya. Contoh dalam diagram komutek di atas, dilihatkan terdapat 6 entitas dalam sistem yang dirancang untuk sistem penjualan produk olahan kopi yang terdiri dari amin, pengunjung, supplier, pemasaran, dan keuangan. Jadi ginilah, kalau kalian mengidentifikasi suatu permasalahan sebuah proses bisnis, perhatikan nih, istilah mahasiswa STAN ada 3.000 mahasiswa. Semua melakukan proses bisnis belajar mengajar. PJJ. Berarti PJJ itu level 0. Ya. Cuma entitasnya harus dibagi supaya nggak bingung. Bikin jurusan akuntansi, jurusan manajemen keuangan, jurusan pajak, jurusan bea cukai. Itu kan level 2. Level 1 tadi level 0 kan. Level diturunkan lagi di per jurusan, entitas jurusan diganti lagi, ada jurusan pajak tuh D3 pajak, D3 PBB, D1 pajak, itu entitas. Ya. Tapi kalau misalkan prosesnya mau diganti lagi, misalkan ahli program, bikin ke level yang berikutnya. Ada proses definisi bahwa harus prosesnya apakah ini anak D1 yang sudah bekerja 2 tahun, kalau iya, oh boleh ikut ahli program. Kan itu proses sendiri. Jadi tadi ada reguler tuh level proses belajar mengajar level 0, dibagi reguler ahli program. Itu level 1 sama level 2. Reguler sendiri entitasnya diganti, dibagi jurusan pajak, jurusan akuntansi, jurusan ini. Kan beda-beda akuntansi pada saat mendesain proses kurikulumnya. Akuntansi tentang perpajakan aja beda di D3 akuntansi sama D3 pajak beda. Oh, D3 pajak misalkan 500 SKS. Misal ya, enggak ada yang 50 SKS. Di akuntansi cukup 5 SKS misalkan seperti itu. Jadi you nggak usah gampang. Gini loh, kalau semua digebiar begitu, dibeber kayak kalian menjemur barang, kalau dibeber gitu kan melebar nggak enak ya. Oh ya udah deh jangan melebar, jemurnya disusun gini misalkan. Ya. Nah, itu menyusun seperti itu merubah dari level 0 ke level 1, level 2, level 3. Menganalisa sebuah proses itu mau dijadikan berapa level itu penting. Penting di mana, Nak? Penting nanti kalau disistemkan itu supaya enggak take time banyak, take waktu banyak. Boleh nggak? Boleh, mau bikin level 0 semua boleh, nah, tapi kan ribet. Lama jadinya. Sudah, sistem penjualan, sistem pabrikasi aja, memproduksi aja. Apalagi prosesnya habis gitu adalah QC, kontrol kualitas. Tapi jangan di bagian pabrikasi, nanti jadi rentangnya panjang, manajernya ribet. Ya, kalau kepanjangan nggak enak, span of control-nya nggak bagus, tentang kendali manajemennya nggak bagus. Ya sudah dibagi dong, jangan satu level. Level 2-nya bagian QC pisahin sendiri bagiannya. Ya, nanti kalau kalian kerja juga kan nggak semua kantor kalian bisa pegang. You di seksi pelayanan, you di seksi pemeriksaan, you di seksi PDI. Ya. PDI sendiri itu entar entitasnya banyak. Ya, Waskon entitasnya Waskon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemarin Menteri Keuangan nambah lagi Waskon. Saya yakin pasti nambah lagi pegawai. Besok Menteri juga buka moratorium. Orang nambah seksi lagi, Nak, di KPP nambah seksi, pasti nambah pegawai. Bu Menteri mau ngambil dari mana? Mau ngambil dari luar, silakan aja. Ya kan kalian yang siap pakai. Ya, oke ya. Nah, ini proses. Dan jika akan kita kembangkan menjadi 2 level dengan 6 entitas dalam sistem untuk mengakomodasi 7 metode operasi yang tadi saya jelaskan tadi pakai panah orange. Nah, ini contohnya ya. Di diagram level 0, sistem informasi untuk sistem yang dirancang yaitu sistem penjualan, ya, produk hasil olahan kopi terdapat 6 proses. Login dulu, terus maintenance system, yang ada yang ngurusin sistem error, blok, mati listrik, kan harus ada cadangan listrik. Ya, kalau pabrik beda sama rumah tangga. Dia mati listrik, dia harus tetap stay on, masih jalan.
Berarti harus ada cadangan listrik, dia harus punya dinamo, apa namanya tuh, yang pakai solar tuh, genset, ya, ini ada di maintenance system, ya. Maintenance keuangan itu kan proses data pembayaran sama info keuangan. Nah, ini Ibu bilang, entitas keuangan bisa kalian bagi jadi level satunya. Ya, ini kan baru level 0. Level satunya COD, ya, manual maksudnya pembayaran COD atau elektronik. Elektronik bisa transfer, PayPal, GoPay. Nah, itu entitas. Kemudian maintenance pemasaran. Ini baru level 0. Mau kalian ganti ke level 1 dengan entitas dropship tadi kan? Dropship, terus apa namanya? Tadi private label dan seterusnya. Dibikin 7 entitas. Ya. Kemudian maintenance data supplier, ini penting. Lo jualan barang, barangnya nggak ada. Di maintenance, supplier tolong dong barang lu ada nggak? Ada. Kalau bisa, ini kalian bikin suppliernya jangan 1, bikin 10 supplier atas jenis produk yang sama. Ya, di sini nggak ada barang, minta ke supplier 2, 3, supaya situs kita tetap ada pelanggannya. Ya. Terus maintenance data pengunjung, ya pengunjung misalnya dikasih nanti selamat ya, selamat ulang tahun dan sebagainya, you maintenance. Anda mau membeli produk kami yang baru silakan. Nah, itu kan maintenance. Ya. Pola pengiklanan bisa masuk di sini. Nah, ini yang level 1. Kalian mau pecah jadi level 2 boleh. Di masa tadi di pemasaran boleh, di keuangan juga boleh. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang saling berhubungan. Ini bukan flowchart ya. Kalau flowchart kan ada start, ada end. Admin melakukan mengelola apa? Pemasaran, mengelola pengunjung pembeli. Terus kemudian produk yang dijual ke penjualan berarti sama dengan ke supplier. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Habis itu dibikin desain database-nya. Sebenarnya ini panjang ya, ada desain database, ada kalau udah kayak gini nih saya udah langsung bisa bikin programnya, Nak. Saya bikin sistem informasi perpajakan kayak gini, Nak, saya pecah-pecah. PPH sendiri, PPN sendiri, ini sendiri. PPH ada output, ada 21, 22, 23, 24, 25, 26. Saya bikin tuh sendiri-sendiri itu. Bikin lagi set apa namanya? Level. Untuk sistem yang pelaporan manual, ada untuk sistem level satunya ya. Ini level 0-nya, level satunya ISPT. Ini kalau kayak gini nih, ini ilmu saya kayak gini aja nih, Nak, udah bisa buat saya membeli 2 rumah, membeli mobil, punya tabungan, pokoknya enak banget deh. Ya, cuma ilmu kayak gini doang loh, Nak. Saya jadi programmer di pajak itu 10 tahun. Dari tahun 96 sampai 2006. Kemudian jadi kepala seksi juga mengelola data dan informasi di kantor pelayanan pajak KPP, mengelola PBB, mengelola pegawai, ya. Nah, yang seperti ini kan adalah sebuah kepakaran yang bisa kita manfaatin, nah. Ya, saya bisa ketik-ketik komputer, saya bikin yang mau jalan-jalan ke Eropa, saya jual aja ke negara, laku sama negara. Ini jangan salah, paper saya itu dibawa waktu itu ke Pasigit, Dirjen Pajak. Dulu Dirjen Pajak Pasigit. Keluar tuh Perdijen tentang e-commerce, ya saya berangkatlah ke luar negeri untuk presentasi. Nah, yang perlu dipikirkan tentang aspek perpajakan kita. Materi kita sampai jam berapa sih? Udah overtime ya? Sampai 11.10, Bu. 11.10 ya? Udah kelewat 10 menit. Nah, nanti ini bikin buat kelompok aja, kelas kalian bagi ya. Terserah kalian mau setiap kelompok membahas ini 3 boleh. Nanti kirim ke itu ya, aspek perpajakan dari e-commerce dari aturan kita ini ya. Nanti saya carikan SE-nya, kalau perlu kalian cari sendiri lah, belajar cari sendiri. Oke ya, kelompok ya, kelompok nggak usah diganti. Tugas ini slide-slide yang saya paparkan tadi saya ambil dari tulisan saya sendiri. Nanti Nak, kalau kalian punya tulisan seperti ini dipakai lagi, ditulis Nak, jangan enggak. Walaupun ini tulisan kita pakai lagi tata cara menulis. Kita dianggap plagiat kalau tidak kita tulis di referensi. Ya. Ini memang saya ambil dari beberapa paper orang.
Oke, saya pikir saya cukupkan, maaf overtime 10 menit, yang saya mau masuk lagi kelas lain. Saya minta tolong ya, Wahyu minta tolong nanti japri saya. Boleh pakai Zoom meeting, boleh Google Meet, terserah mau pakai apa. Setelah jam 2 ya Wahyu. Nak, halo. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Saya nggak mau di depan teman-temanmu. Kalau teman-temanmu secara spesifik tidak ada yang masalah, secara spesifik nilainya nggak ada masalah. Mereka aman, ya. Mereka aman berarti you dalam posisi tidak aman. Ya, saya share aja supaya buat pengalaman teman yang lain, supaya nanti kalau UAS harus kalian berjuanglah itu untuk hidup kalian, ya. Rumit apapun soal itu ya jawab aja, jangan nggak dijawab, ya. Nanti dosennya supaya bisa kasih professional adjustment. Kalau nggak ada jawaban mau professional adjustment gimana, ya? Oke ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yes. Tadi ada yang komen.